Listrik statis. Listrik statis adalah suatu gejala kelistrikan yang terjadi dalam waktu singkat karena tidak adanya aliran listrik yang mengalir secara konstan dan biasanya terjadi pada benda pasif yang tidak dapat dialiri listrik. Kita masuk ke struktur atom. Neutron adalah bermuatan netral dan terletak pada inti atom, tidak dapat berpindah. Proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom, tidak berpindah. Dan elektron adalah bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom dan dapat berpindah dengan menerima atau melepaskan energi. Selanjutnya kita masuk ke muatan listrik. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada suatu atom. Jika proton sama dengan elektron, maka benda netral. Jika proton lebih besar dari elektron, benda positif. Jika elektron lebih besar dari proton, maka benda bermuatan negatif. Muatan listrik ini dapat ditentukan menggunakan elektroskop. Dan ini ilustrasinya. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua muatan. Sebelum masuk ke hukum Coulomb, kita bahas tentang interaksi benda bermuatan listrik dulu ya. Interaksi benda bermuatan listrik. Ada konduksi, yaitu proses perpindahan elektron benda ke benda lain dengan sentuhan. Elektron berpindah ke benda yang kekurangan elektron. Induksi, proses pemisahan muatan listrik benda dengan benda lain tanpa sentuhan. Elektron mendekat ke benda yang kekurangan elektron. Interaksi benda bermuatan listrik tersebut terhadap benda netral akan mengubah muatan benda tersebut. Hukum Coulomb menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau gaya Coulomb pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Nah, ini rumusnya. Ingat, muatan listrik sejenis akan tolak-menolak dan muatan listrik yang berbeda akan tarik-menarik. Nah, kalau muatannya ada banyak, kalian harus menghitung resultannya dengan rumus tergantung dari posisi muatannya. Kalau muatannya segaris, kalian gunakan rumus ini. Kalau muatannya membentuk sudut siku-siku pada benda satu, kalian gunakan rumus ini. Dan ketika muatannya itu tidak membentuk sudut siku-siku terhadap benda yang dicari itu, kalian bisa gunakan rumus ini. Nah, selain hukum Coulomb, ada juga nih yang namanya hukum Gauss. Hukum yang menghubungkan distribusi muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Garis-garis gaya listrik adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan. Pada muatan positif, medan listrik mengarah menjauhi benda, dan pada muatan negatif, arah medan listrik mengarah mendekati benda. Hukum Gauss juga menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau kita sebut flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, untuk gambar dan rumusnya seperti ini ya. Tadi di hukum Gauss ada medan listrik tuh. Apa sih medan listrik itu? Nah, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau gaya listrik. Buat medan listrik E menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda tersebut. Rumusnya ya seperti ini ya. Resultan kuat medan listrik jika terdapat lebih dari satu muatan sumber dapat dirumuskan seperti ini. Selain itu, ada juga energi potensial listrik. Energi potensial listrik EP adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Rumusnya dapat dituliskan seperti ini. Ada satu lagi nih, yaitu usaha listrik, disingkat W. Usaha listrik adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada di dalam suatu medan listrik. Rumusnya seperti ini ya. Ternyata ada satu lagi nih, yaitu potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Rumus yang dipakai yang ini ya.
Nah, tapi kalau terdapat lebih dari satu muatan sumber, resultannya bisa gunakan rumus ini. Ada beberapa kasus tertentu untuk medan listrik dan potensial listrik nih. Yang pertama yaitu pada bola berongga, yaitu muatannya tersebar merata di permukaannya saja. Rumusnya seperti ini, jangan lupa dicatat ya. Yang kedua yaitu pada dua keping sejajar. Pada dua keping sejajar, muatan tersebar merata di seluruh bagian dalamnya, membentuk rapat muatan. Ilustrasinya dan rumus rapat muatannya seperti ini. Untuk menghitung medan listriknya, kalian bisa gunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung potensial listriknya, gunakan rumus ini ya. Subbab terakhir pada bab ini yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kita bahas rangkaian serinya dulu ya. Rangkaian seri yaitu rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, ada beberapa aturan pada rangkaian seri. Dicatat ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. Gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau beberapa aturan pada rangkaian paralel seperti ini nih, catat ya. Kita juga bisa menghitung energi pada rangkaian kapasitor. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk contoh aplikasi kapasitor ya, bisa dilihat sendiri ya. Sudah selesai deh, jadi yang kalian pelajari di listrik statis hanya segitu aja kok. Cukup simpel kan?